Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, pada kesempatan ini kita akan mempelajari sistem listrik satu fasa pada mata pelajaran instalasi tenaga listrik. Bersama saya Sandi Armando Saputra di kelas 11 TITL. Oke, sebelum kita mempelajari sistem listrik satu fasa, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari dapat menjadi bekal kita untuk menjadi manusia yang terdidik di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berbicara tentang sistem listrik satu fasa, ada baiknya kita melihat dulu ke belakang terkait apa sih kompetensi yang ada di sekolah kita. Ya, di sekolah kita itu ada teknik instalasi tenaga listrik sebagai kompetensi atau penjurusan. Di dalamnya itu mencakup instalasi tenaga listrik, instalasi penerangan listrik, dan instalasi motor listrik. Ya, khusus pada kesempatan ini kita akan mempelajari instalasi tenaga listrik. Ya. Untuk itu kita akan berangkat pada sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia. Ya. Nah, ini dia sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia. Berbicara sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia, kita akan melihat gimana sistem pembangkit itu terhubung melalui sistem transmisi, distribusi, sampai ke konsumen. Ya. Jadi, perjalanan panjang agar rumah kita itu bisa dialiri oleh arus listrik, ya, itu perjalanannya sangat panjang, ya, mulai dari sistem pembangkit ini jauh dari pemukiman manusia, ya, letaknya jauh. Sistem pembangkit ini bisa dibilang contohnya seperti PLTA, PLTU, PLTD, ya. Jadi sistem pembangkit ini terdiri dari beberapa pembangkit, ya, tidak hanya satu, beberapa pembangkit yang dihubungkan secara interkoneksi. Ya. Dari pembangkit-pembangkit itu menghasilkan tegangan, ya, sebesar 6 sampai 24 kV. Ya, ini tidak serta-merta sampai ke sini 6 sampai 24 kV, ya. Karena perjalanannya jauh. Kalau ini langsung diteruskan, ya, tanpa melalui sistem transmisi, distribusi, takut-takut malah tidak sampai ke sini aliran arus listriknya, habis di tengah jalan. Istilahnya ada rugi-rugi daya, ya, yang ada di kawat pengantar, yang ada di kabel-kabel pengantar. Oke. Nah, perjalanannya mulai dari sistem pembangkit masuk ke gardu step up. Gardu step up ini ada di dalamnya trafo step up, ya, yang menaikkan tegangan dari 24 kV menjadi 150 kV. Dinaikkan dia. Ya, fungsinya dinaikkan adalah untuk mengurangi rugi-rugi daya yang ada di pengantar. Kalaulah 24 kV saja yang dikirimkan, takutnya hilang di tengah jalan sumber tegangannya, nggak nyampe ke sini, ya, saking panjangnya nih jalurnya, saking panjangnya perjalanan, maka dinaikkanlah tegangannya menjadi 150 kV, ya, di sini. Jadi di transmisi ini
Tegangan yang beredar di sistem transmisi itu dari 150 volt sampai 500 kilovolt. Ini di Indonesia, ini sistem transmisi kisaran tegangannya sekitar ini. Kalaulah 150, dia berarti ada di sistem transmisi Pulau Sumatera. Ya, kalau 500 kV ini biasanya dan sampai sekarang itu terletak di sistem transmisi Pulau Jawa sampai Bali. Kenapa demikian? Karena memang konsumennya lebih banyak di Pulau Jawa ketimbang yang ada di Pulau Sumatera. Nah, pun begitu, ya, di sistem transmisi sudah memiliki konsumen yang sifatnya segmentif, ya. Dia tidak umum, ya, melainkan industri, ya, industri yang berskala internasional. Nah, kalau di Jawa itu ada PT Semen Indonesia, ya, atau kalau di Sumatera ada PT Semen Padang, ya, itu umumnya mereka mengambil sumber tegangannya itu dari sistem transmisi. Kenapa mereka mengambil langsung? Karena di dalam kawasan industri yang skalanya sudah internasional, di dalamnya itu sudah memiliki gardu-gardu tersendiri, gardu milik mereka sendiri yang kapan waktu jika mereka menginginkan tegangan yang di bawah 150, mereka bisa menurunkannya. Seperti itu. Oke, perjalanannya tidak hanya sampai di sini, melainkan masuk lagi ke gardu step down. Dalam step down ini, gardu step down, ada trafo-trafo step down yang fungsinya adalah menurunkan tegangan dari 150 kV menjadi 20 kV. Nah, dari inilah keluaran dari gardu step down yang ada di sistem transmisi itu diteruskan ke sistem distribusi. Ya. Di mana tegangan yang beredar di sana adalah 20 kV, ya, hasil dari konversi tegangan atau menurunnya tegangan dari 150 ke 200 kV. Nah, disinilah dia beredar tegangan tersebut. Nah, ini sistem distribusi bisa kita lihat di perkotaan sudah nampak, ditandai dengan adanya tiang-tiang di pinggir jalan. Ini kan bentuknya seperti tiang-tiang yang umum kita lihat, ya, di pinggir jalan. Itulah tiang-tiang distribusi. Tegangan di situ yang beredar ada 20 kV, ya. Nah, di sistem distribusi ini sudah bisa kita pakai. Ternyata ada konsumen segmentifnya, ya. Ya, beberapa bisnis, ya, bisnis yang memiliki kompon istilahnya ataupun kawasan bisnis, ya, itu tegangannya mereka mengambil langsung dari sistem distribusi. Nah, setelah itu belum selesai juga, ya. Di sini ada gardu ini, namanya gardu tiang. Ya, di sini tegangan kita turunkan lagi, ya, menjadi 0,4 kV. Nah, dari sinilah baru dimanfaatkan oleh konsumen pada umumnya, seperti kita yang ada di rumah. Kalau sosial bisa dia rumah ibadah, ya, masjid ataupun gereja ataupun kuil, ya. Nah, ini adalah ketetapan yang ada di Perusahaan Listrik Negara Indonesia, ya, atau PT PLN, ya, yang mengakomodir kebutuhan listrik yang ada di negara kita. Frekuensi yang ada di Indonesia itu 50 Hz, ya, pusat pembangkit 6 sampai 24 kV yang tadi saya jelaskan. Kemudian transmisi 70 kV, 150 kV, 275 kV sampai 500 kV. Kisarannya seperti ini, ya. Nah, kalau distribusi tegangan menengah,
itu 20 kilovolt, dia ada di sistem distribusi. Nah, kalau distribusi TR atau tegangan rendah, inilah yang di konsumen sebesar 380 volt atau nominalnya kira-kira adalah 0,4 kilovolt. Ya. Nah, setelah sampai di rumah kita, ya, atau setelah sampai ke konsumen, arus listrik itu dibagi dua. Ya, ada arus listrik AC dan ada arus listrik DC. AC inilah yang disediakan oleh perusahaan listrik negara atau yang ada di rumah kita. Alternating current, kalau kepanjangan dari AC. Kalau DC, direct current. AC arus bolak-balik dan DC arus searah. Nah, arus searah ini berasal dari sumber-sumber DC juga. Contohnya baterai, ya, baterai. Kalau arus listrik AC sumbernya dari tegangan AC, yakni perusahaan listrik negara yang kita manfaatkan di rumah sehari-hari. Nah, ini bentuk ekuivalennya, ya, dari arus listrik, baik arus bolak-balik atau searah. Kita bisa lihat perbedaannya. Jika arus bolak-balik itu ada naik, ada turun, ya, secara bolak-balik. Ya, jadi dalam posisi satu satuan waktu dia bisa berubah fasa, bisa berubah 0 fasa, 0 fasa, 0. Nah, kalaulah di DC dia tidak, dia konstan. Jika dia posisinya di atas, ke posisinya di bawah, di bawah. Ya, saya rasa seperti itu. Ya, inilah gambarannya sistem transmisi, ya, sistem pembangkit, sistem distribusi sampai ke konsumen. Ini adalah sistem tenaga listrik yang ada di Indonesia. Baik, saya rasa cukup sekian, ya, untuk pengantar di instalasi tenaga listrik, karena nanti kita akan di pertemuan selanjutnya akan membahas hal-hal yang lebih spesifik, bagaimana memanfaatkan sumber energi, ya, yang sampai ke konsumen tadi. Itu kita upayakan bagaimana menghasilkan sumber-sumber tegangan baru, baik satu fasa ataupun 3 fasa. Ya, jadi itu sistem pemanfaatan instalasinya. Nah, sebenarnya goals-nya itu, tujuan pembelajaran instalasi tenaga listrik adalah bagaimana menyediakan sumber tegangan satu fasa ataupun 3 fasa di dalam sebuah gedung. Ya, saya rasa cukup sekian. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Ya, nanti link tugas akan saya share di grup kelas, jadi diisi di situ tugasnya. Ya, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas atensinya, perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sukses selalu.